Kita baca dulu ya ayatnya sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا Ya, yang ini yang harus diperhatikan, bakhi'un nafsaka ya. Gunnah ya, ini ada idgham bi gunnah, ada tanwin ketemu nun. Maka nunnya didengungkan sepanjang 2 harokat. Bakhi'un nafsaka ya. Ya, terus kita lanjut saja ya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu. Illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Oh ya, kenapa tadi kita nggak baca bismillah ya dari ketika mulai membaca ayat. Jadi yang dianjurkan kalau kita membaca surat itu adalah membaca ta'awud ya. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah ya minasyaitonir rajim. Kalau kamu mau membaca Al-Qur'an maka berta'awudlah. Nah, basmalah itu dibaca kalau kita ketemu dengan awal surat ya. Kalau enggak awal surat itu sebenarnya tidak dianjurkan, kecuali pada ayat-ayat yang di kalimat pertamanya itu ada kata ganti yang merujuk kepada Allah. Misalnya kita baca ayat setelah itu ilaihi yuraddu ilmus sa'ah, kepadanya lah Allah dikembalikan ilmu atau keterangan tentang datangnya hari kiamat. Kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kan yang terakhir disebut apa? Setan kan? Jadi takutnya kata gantinya itu seakan-akan merujuk kepada setan. Makanya kalau ayatnya yang di situ ada dhamir atau kata ganti yang kembali kepada Allah, dianjurkan baca bismillah. Agar apa? Agar dhamir itu, kata ganti itu merujuknya kepada yang terakhir disebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini pengecualian. Kita lanjut. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Ya, kita cukupkan baca ayat 3 saja, meskipun mungkin nanti kalau waktunya cukup kita akan coba baca ayatnya sampai ayat 12. Sekali lagi, metodologi ngaji kita ini adalah dengan CBSA ya, cara belajar semuanya kalau bisa aktif ya. Nah, kita pada kajian di pekan yang sebelumnya pada ayat 1 sampai 5 dari surat Al-Kahfi kita sudah baca sama-sama. Ayatnya kita baca, kemudian kita baca coba terjemahnya masing-masing, dan kemudian kita coba ya
kita bisa nggak mengambil satu kesimpulan, mengambil satu pelajaran dari ayat yang kita baca tersebut. Makanya sebenarnya ini kalau bapak-bapak semuanya sebelum datang ke pengajian ini, baca dulu di rumah, baca referensi yang memadai, itu lebih bagus. Kita bisa diskusi, bisa memperkaya kajian kita dengan lebih baik lagi. Ya. Karena sekali lagi kita metodologinya apa? CBSA. Ya, ini. Ya kita kemarin sudah membaca satu ayat 1 sampai 5. Tapi saya kemarin ada sedikit yang keliru kayaknya, saya mau menyampaikan bahwa di ayat yang kedua dan ketiga itu kan ada annalahum ajron hasanah, bahwa bagi orang-orang yang beriman dan kemudian beramal soleh diberikan kabar gembira satu pahala, balasan dan ganjaran yang baik. Ya, itu ganjaran di sini maksudnya adalah surga. Karena apa? Karena ayat yang berikutnya menyebutkan makithina fihi abada, bahwa mereka akan kekal di dalam balasan yang baik itu. Jadi ini adalah khusus balasan di surga, bukan balasan dunia dan akhirat, tapi balasan akhirat saja. Kita baca ayat yang ke-6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Fala'allaka, maka barangkali engkau, wahai Nabi Muhammad. Engkau di sini maksudnya adalah engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakhi'un, mencelakakan, nafsaka, dirimu wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ala atharihim, karena sebab mereka telah berpaling. Illam yu'minu, yaitu sekiranya ketika mereka tidak mau beriman kepada apa yang engkau bawa, yaitu ajaran Islam, ya. Khususnya bihadzal hadithi, yaitu keterangan yang ada dalam Al-Quran ini, ya. Al-Quran di sini disebut hadis, karena al-hadis itu artinya aslinya adalah sesuatu yang diucapkan, yang diungkapkan. Maka ada istilah hadis Nabi, itu adalah sesuatu yang diucapkan, meskipun nanti secara istilah hadis itu bisa ada 3 ya, ada ucapan, perbuatan, serta ketetapan atau iqrar, ya, atau takrir dari Nabi. Nah, ini Al-Quran disebut sebagai hadis karena Al-Quran itu disampaikan dan diungkapkan dengan verbal, secara verbal. Kenapa Nabi dianggap, ya, atau dikhawatirkan atau dilarang untuk mencelakakan diri, ya, ketika orang-orang yang diseru oleh Nabi ini tidak beriman? Asafa, karena Nabi merasa sedih dan kasihan dengan mereka, ya. Jadi ayat ini kalau kita baca tafsirnya, jadi kalau bapak-bapak mau tafsir yang gampang, itu di aplikasi itu ada tafsir Kemenak gitu ya. Kalau di download nanti di situ ada mushafnya, ada tafsirnya. Tafsir ada yang agak panjang, ya. Ada yang ringkas, wajiz, ya. Nah, itu kalau menjadi teman kita dalam membaca Al-Qur'an itu akan sangat baik sekali, ya. Itu bisa membantu kita untuk memudahkan kita dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak perlu mereferensikan yang bahasa Arab, yang bahasa Indonesia aja, ya. Nah, itu insya Allah akan memudahkan kita. Ada tafsir Kemenak misalnya, salah satu contoh, ada banyak aplikasi tapi itu sudah cukup memadai dan dibikin oleh para ulama Indonesia yang cukup kompeten. Ya, tafsir Kemenak itu ada nanti di aplikasi di Google Store, Play Store. Nah, ayat ini jamaah sekalian, ya, kalau kita baca terjemahnya secara langsung, maka barangkali engkau wahai Nabi Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Maksudnya tidak mau beriman. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, yaitu Al-Quran. Nah, ayat ini menjelaskan tentang bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai seorang manusia biasa, itu beliau punya sisi emosional yang sama dengan manusia. Tetapi Nabi Muhammad, karena beliau adalah basyarun la kal basyari, manusia tapi tidak seperti manusia. Dan Nabi Muhammad adalah seorang rasul yang kalau beliau mau keluar jalur dari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti segera Allah akan menegur dan mengoreksinya. Salah satunya adalah ayat ini. Nabi Muhammad itu, ya, sebagai seorang manusia, beliau punya emosi, ya. Ada sisi-sisi
emosional yang sama dengan dimiliki oleh manusia. Tetapi sisi emosional Nabi itu sisi emosional yang dimiliki seorang yang sangat luhur. Emosinya itu bukan emosi yang ecek-ecek. Bukan emosi yang remeh-temeh, tapi sisi yang ditunjukkan di sini adalah karena satu sifat sayang Nabi kepada umatnya. Karena sifat kasihan Nabi kepada kaumnya, Nabi itu sangat bersedih, sangat kasihan kalau orang-orang yang beliau lihat, ya, beliau dakwai, beliau ajak untuk beriman dan bertakwa kepada Allah, nggak mau, itu beliau sedihnya luar biasa. Beliau sangat kefikiran, sangat kefikiran, kasihan kepada orang-orang yang beliau ajak, tapi tidak mau menyambut seruan beliau. Padahal seruan beliau adalah untuk menyelamatkan mereka sendiri dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, itu kan sifat mulia ya, merasa kasihan, sayang yang luar biasa. Itu sifat mulia, tapi di sini kalau itu sampai pada titik yang tidak semestinya, sampai bisa mencelakakan diri sendiri, membuat orang menjadi terpukul ya, atau membuat seseorang menjadi bahkan kontraproduktif ya, karena saking sedihnya, itu ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ya, ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Jadi wahai Nabi, kira-kira ya kalau kita ambil anunya, jangan kamu bersedih deh. Ya. Yang sedihnya itu sedih banget sampai kamu akan mencelakakan dirimu sendiri atas sebab atau karena mereka tidak beriman. Sudah, kamu gak usah bersedih, karena tugas kamu adalah hanya menyampaikan saja. Oke, sekarang itu kira-kira maknanya ya. Bapak-bapak silakan yang ingin coba baca lagi ayat itu. Kemudian ada yang ingin menyampaikan kesimpulan atau makna atau satu petunjuk yang dihasilkan dari proses interaksi dengan ayat ini, silakan. Hadiahnya sepeda. Nah. Ambil sendiri dan bayar sendiri. Silahkan yang mau nyoba, sama-sama kita coba baca dengan baik, kemudian kita internalisasi, dan kira-kira apa sih yang bisa kita hasilkan dari ayat ini. Jadi kalau kita membaca ayat, bacalah terjemahnya ya. Kemudian kalau masih ada yang nggak paham, lihat tafsirnya. Baru setelah itu kita coba renungi, tadabburi, terus kita hasilkan apa sih yang bisa kita simpulkan dari ayat itu. Nah, tafsir itu membantu ya. Penjelasan tentang isi ayat itu membantu kesimpulan yang bisa kita capai dari ayat yang kita baca. Coba, ada yang mau nyoba nggak? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wala'allaka bahiun nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa. Kalau kita melihat terjemahan ayat ini, di sini Allah tuh dia mengingatkan ya kepada Nabi Muhammad bahwa dia itu adalah seorang utusan Allah gitu ya. Artinya di sini dia tidak boleh terlalu bersedih sekali terhadap apa yang dialami terhadap umatnya gitu. Ya di sini umatnya karena dia melihat Nabi bahwa umatnya ini artinya banyak melakukan hal-hal atau penyimpangan terhadap amanah atau pesan yang terdapat dialurkan, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini Nabi merasa bersedih gitu. Bersedihnya karena itu tadi apa yang dia sampaikan dari Allah itu ternyata umatnya itu tidak tidak menggubris artinya pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi. Mungkin itu sebentar. Oke, ya. Ada yang lain? Coba kalau bisa juga ditarik ke kehidupan kita ya. Kira-kira apa sih yang bisa kita praktekkan dari ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, itu lebih bagus lagi. Tapi silakan Pak Nasburi, duluan silakan. Ayat ini menggambarkan bahwa Allah itu maha tahu bahwa Nabi Muhammad itu betul adalah manusia, sehingga
sehingga sama dengan kita juga sebetulnya. Ketika kita menghadapi suatu masalah, kita tuh perlu sedih gitu ya. Bahwasanya Allah tahu ini memang pasti sedih. Kondisi umatnya yang tidak mengikuti ajaran yang telah disampaikan kepada umatnya itu tentang Al-Quran tadi. Nah, begitu Allah tahu bahwasanya Muhammad sedih, Allah berkatakan, kamu nggak perlu sedih. Bahwasanya apa yang kamu sampaikan itu adalah seolah Nabi hanya menyampaikan apa yang Allah sampaikan. Ketika umatnya tidak mau itu, tidak perlu sedih. Ya, tidak perlu sedih dalam arti berlarut-larut dengan kesedihannya. Karena memang manusia itu sama saja. Ketika dia ingin mendapat sesuatu yang kita kira-kira bisa terima secara akalnya, benar, bisa membenarkan, dia akan mengikuti. Tapi ketika dia tidak bisa benar secara akalnya dan dia menolak, dia akan menolak. Itulah lumrahnya sebagai manusia yang biasa. Jadi ketika menghadapi seperti itu, sebagai manusia dia tetap menjalankan, melaksanakan bahwasanya Al-Quran itu sesuatu yang tidak perlu diragukan, sesuatu yang hak, yang benar, dan silakan sampaikan kepada umat. Ya bagus ya, dua catatan atau renungan tadabbur yang bagus dari Pak Darso dan Pak Nasburi. Ada yang lain? Oke, jadi kalau kita nggak ada ya, coba nanti ada ayat-ayat yang lain juga yang kita coba kaji bersama ya. Ya kalau belum ada, kalau ada yang lain silakan, tapi kalau enggak kita akan coba ambil tadi beberapa aspek ya. Yang pertama, ayat ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu sebagai seorang rasul itu Allah sangat sayangi, sampai kalau beliau mau sedih ya atau akan terbawa ke satu titik yang tidak Allah inginkan, langsung ditegur ya. Dan ini teguran ini coba menjadi salah satu bukti bahwa wahyu itu dari Allah. Orang orientalis bagian banyak yang mengklaim atau menuduh ini bikinan Nabi. Kalau bikinan Nabi kok bisa dia menegur dirinya sendiri gitu kan? Ada banyak ayat yang isinya itu teguran kepada Nabi. Jadi ini salah satu bukti bahwa ini bukan dari Nabi sendiri, tapi dari satu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Ini yang pertama ya. Jadi ada cinta sayang Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Kemudian yang kedua tadi betul ya, bahwa Nabi itu tugasnya hanya menyampaikan ya. Hanya menyampaikan, tidak memaksakan. Nah, kita juga sama ya. Kalau kita di sini sebagai dai, kita sebagai DKM, tugas kita itu hanya menyampaikan, bukan untuk memaksa. Kalau kita bikin pengajian kok yang datang sedikit, ini ayat ini lihat-lihat. Jangan sedih. Tugas Anda berupaya, tugas Anda hanya ikhtiar, ngajak ya. Berupaya untuk bareng-bareng ngajak-ngajak. Kalau yang datang tetap sedikit, nggak usah bersedih. Itu bukan urusan Anda. Itu hidayah di tangan Allah ya. Yang penting kita bismillah semangat ngaji, nggak apa-apa. Kok masih sedikit aja yang ngaji? Ya sudah, yang penting asal kita sudah berupaya untuk mengajak. Nah, Nabi ini adalah seorang Rasul yang sebagai uswatun hasanah, teladan, yang beliau itu kalau dalam melakukan segala hal itu pasti dengan itkon, pasti dengan titik yang mungkin dicapai secara optimal. Nabi kalau ibadahnya sangat optimal. Kalau berdakwah, dakwahnya secara optimal. Karena beliau itu juga pernah mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadun an yutqinahu. Kalau seorang itu melakukan sesuatu, maka dia harus itkon. Itkon itu melakukannya dengan sepenuh hati dan semaksimal mungkin yang bisa dia lakukan. Selama kita sudah mencoba itu, ya sudah, selebihnya serahkan sama Allah. Kita punya keluarga misalnya, kita sudah punya kewajiban ya kan, kita kan diwanti-wanti sama Allah, ku angkusakum wa ahlikum naro, jagalah keluargamu dari api neraka, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dengan apa? Dengan mengajarkan agama sama mereka. Kalau sudah kita lakukan tapi kok juga masih ternyata belum mencapai titik yang diharapkan, jangan bersedih. Hidayah itu di tangan Allah. Ali bin Abi Thalib kurang apa dekatnya dengan Nabi? Kurang apa Nabi hormat dan cintanya kepada Abu Thalib? Dan kurang apa kurangnya Nabi berdakwah kepada Abu Thalib? Sampai kemudian Abu Thalib meninggal belum juga masuk Islam. Sedihnya minta ampun Nabi Muhammad. Nabi kemudian turunkan ayat apa itu Ustaz Nurdin? Innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, bukanlah engkau yang memberi hidayah, tapi Allah memberi hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Jadi kalau kita sebagai pengurus juga misalnya ngajak-ngajak iuran tepat waktu, ya jangan bersedih kalau kemudian ada orang yang tidak melakukannya demikian, ya kan?
Tapi kalau iuran ya harus dipaksa sih. Karena itu urusannya urusan administratif, bukan urusan agama. Kalau agama kan la ikraha fiddin ya kan. Jadi kalau kita ngajak orang nggak mau ngaji ya nggak apa-apa. Itu urusan masing-masing. Tugas kita mengajak, tugas kita mendakwai, tugas kita menyeru. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya ini contoh kita menginternalisasi tadi ya ayat itu kepada kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada yang terpikir nggak hal lain? Ya kalau kita sudah masuk ke tadi, ada nggak hal-hal lain yang kira-kira bisa kita ambil dari ayat ini tadi? Ya, contohnya tadi misalnya kita sehari-hari kita sebagai guru atau DKM atau sama jemaah yang biasa ngajak-ngajak orang ngaji tapi masih sedikit aja, ya udah bersih, kembalikan ke ayat ini. Bahwa Nabi saja begitu, ngajak-ngajak gak semuanya beriman. Dan Allah melarang untuk terlalu bersedih. Ya, itu. Ada yang lain dari ayat ini, barangkali masih ada punya tadabbur, punya hal yang ingin disampaikan yang kira-kira selaras dengan ayat ini. Ya. Jangan berhenti terus menerus. Betul. Karena Allah melihat ikhtiar kita. Betul ya. Jadi meskipun hidayah di tangan Allah, Allah melihat usaha kita sejauh mana kita berusaha semaksimal mungkin. Betul. Adapun hasilnya diserahkan kepada Allah. Iya. Jadi memang dalam Islam itu Allah tidak melihat hasil. Ya. Kalau dalam agama itu tidak melihat hasil tapi melihat proses. Orang disuruh berjihad itu tentunya apa? La'i kalimatillah, kok tak untuk menegakkan, meninggikan kalimat Allah. Kok orang berjihad kemudian kalimat Allah belum tinggi, dia mati duluan, itu tidak disebut dia tidak berhasil. Matinya dia mati syahid, karena itu proses. Jadi kalau dalam agama yang dilihat adalah bukan hasil tapi proses. Kalau seseorang melakukan satu hal, prosesnya sudah benar, upayanya sudah sungguh-sungguh, niatnya sudah benar, itu sama Allah diberi pahala yang optimal meskipun belum berhasil. Sama kita ngajarin keluarga, murid, ngajarin orang, kok yang diajarin nggak bisa-bisa, itu bukan salah kita. Selama kita sudah menggunakan metode yang benar, sudah bersungguh-sungguh dan lain-lain, itu tidak dinilai dari hasilnya. Itu kalau dalam hal agama ya. Sekali lagi tidak dinilai dari hasilnya, tapi dinilai dari prosesnya. Itu. Ada yang lain? Iya. Atau mungkin larangan atau himbauan untuk tidak terlalu bersedih, membebani diri sendiri. Bisa nggak juga? Betul, itu juga bisa. Itulah yang juga dimasukkan dalam ayat ini kan. Jadi kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa bersedih itu boleh. Ya. Yang nggak boleh adalah yang bahi'un nafsaka, yang bisa mencelakakan dirimu. Kata bahi'un itu kalau kita lihat tafsir-tafsir yang lebih maju itu, kata bahi'un itu dari kata bakho, ya, al-bakhu itu artinya menyembelih. Nah kata al-bakhu sendiri itu dari kata bukho. Bukho itu adalah satu urat yang ada di belakang leher. Jadi kalau kita nyembelih hewan, kalau urat itu sudah keputus, itu namanya dia udah saatnya mati. Jadi makanya menggunakan kata bahi'un nafsaka, mencelakakan dirimu, ya, atau membunuh dirimu. Ya, maksudnya adalah mencelakakan diri di sini ya. Jadi kita tidak boleh melakukan satu hal apapun yang bisa mencelakakan diri kita sendiri. Kalau sedih saja boleh, ya. Masih sedih yang manusia yang wajar boleh. Nabi Yunus lah contoh yang kedua. Nabi Yunus misalnya juga, ya. Contoh dalam hal menyampaikan dakwah, dikarenakan umatnya tadi illam yu'minu terhadap apa yang disampaikan Nabi Yunus pergi kan, hanya pergi di laut makan ikan. Iya, ya Nabi Yunus, kalau itu Nabi Yunus kabur ya beliau. Jadi apa? Pergi dari umatnya, itulah yang kemudian dihukum, ditegur sama Allah dengan cara dia masuk perahu, diundi ternyata perahunya oleng ya, karena kelebihan muatan harus ada orang yang dikeluarin, diundi, yang keluar kok Nabi Yunus yang namanya. Itu memang Allah skenario nya begitu, ingin menegur Nabi Yunus. Tapi namanya seorang nabi, begitu masuk perut ikan, doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, mengakui salahnya. Nabi ya begitu, itulah kita harus mencontoh Nabi. Salah itu manusiawi, tapi kita harus segera kembali kepada Allah kalau kita salah. Ya. Ada yang lain? Ya, silakan. Ini bisa nih kita terjemahkan bahwa kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak orang yang perfeksionis, perfeksionis baik, dan atau kalau kita katakan kesempurnaan yang dia harapkan. Tetapi tidak ada kesempurnaan milik kita. Tidak mungkin di milik kita, tidak ada. Yang
bagaimana kita mencapai sesuatu yang lebih bagus lah gitu. Tapi itu seperti tidak ada milik kita karena itu hanya milik Allah. Nah, ketika kita menjalankan sesuatu tidak mencapai sesuatu semua yang kita harapkan, kita tidak produksi dari seperti itu. Tapi upaya kita untuk mencapai sebuah kesempurnaan itu sudah maksimal. Betul Pak, itu juga bisa masuk itu. Ya ayat ini bisa juga menjadi apa namanya? Dasar bahwa umumnya manusia betul, dan bahkan Nabi juga memerintahkan kita ya untuk melakukan satu hal itu harus itqan, harus semaksimal mungkin. Tapi kesempurnaan itu di tangan Allah ya. Kalau Allah ngasih ya dapat, kalau enggak ya enggak gitu. Tapi kalau enggak ya jangan bersedih, karena semua itu kan manusia hanya mengusahakan, Allah yang menentukan. Main purposes, God disposes kan gitu ya. Jadi manusia yang hanya berupaya, Tuhanlah yang menentukan, Allah yang menentukan. Betul bahwa kita kalau dalam melakukan segala sesuatu, hasil itu adalah hak prerogatif Allah ya. Mau dikasih berapapun, selama kita usaha sudah maksimal, ya sudah. Kalau enggak sempurna, enggak sesuai dengan harapan, ya udah serahkan sama Allah. Enggak perlu terlalu bersedih. Bersedih sedikit ya wajar manusiawi. Tapi sedih yang bisa membuat orang itu menjadi kontraproduktif ya, menjadi malas ya, menjadi ngambek. Nah, itu yang enggak boleh itu. Ini yang dilarang itu ya, bersedih yang bikin orang tidak produktif, menjadi kontraproduktif. Tapi kalau sedih biasa itu manusiawi ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Kita lanjut ya, atau masih ada yang mau ke ayat ini? Kalau enggak kita lanjut ya. Ya. Kalau dalam dunia kerja malah berbanding terbalik ya. Dunia kerja lihatnya kan hasil menurut saya gitu. Dibandingkan kalau Iya. itu batasan bukan Iya, ya bahkan caranya salah pun boleh kalau dalam dunia kerja kan. salah boleh. Tapi Kalau dalam dunia kerja yang dinilai tetap hasilnya ya kan. Yang maupun misalnya nih, contohnya aturannya misalnya seorang itu bekerja misalnya kerja ya harus bekerja benar ngantor gitu. Kemudian dia orangnya nggak ngantor malah keluyuran, tapi kemudian dia minta temennya untuk bikinkan. Kan hasilnya ada tuh kan. Pimpinannya boleh buat dia, yang penting hasilnya ada kan gitu. Tapi ini tidak benar kan, karena dia prosesnya salah ya kan. Nah itu tuh bedanya begitu. Tapi kalau dalam agama jelas sekali Allah tidak melihat hasil, tapi proses. Selama prosesnya benar, dilakukan maksimal, itu akan mendapat pahala yang optimal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Oke ya, kita lanjut ya. Nah ini ayat yang berikutnya, inna sesungguhnya kami ya. Allah itu kadang-kadang dalam Al-Quran itu pakai aku, kadang-kadang pakai kami. Memang dalam bahasa Arab itu kadang-kadang kamu itu juga untuk satu, tapi juga jamak kalian itu untuk menghormati ada juga ya. Kalau dalam orang Arab itu antum itu memang ada juga. Satu orang dipanggil antum, kalian banyak itu ada memang ya. Nah itu biasa. Inna kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya ja'alna ya, telah menjadikan ma'alal ardi zinatan ya, bahwa apa-apa yang di atas bumi ini zina sebagai perhiasan. Perhiasan untuk apa? Zinatan laha, sebagai perhiasan untuk bumi itu ya, perhiasan untuk bumi dan apa yang orang yang hidup di atasnya. Tapi ya, perhiasan itu bukan Allah ciptakan atau Allah jadikan secara sia-sia, tapi ada tujuannya. Tujuannya apa? Yaitu linabluwahum, untuk kami menguji mereka, yaitu manusia dan jin ya tentu saja, ayyuhum, siapakah di antara mereka ahsanu amala, yang lebih baik atau paling baik amalnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini menegaskan bahwa apa-apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini, yang luar biasa kita lihat ini ya, di muka bumi ini ada banyak hal yang kita bisa lihat secara menakjubkan ya. Ada gunung-gunung, ada sungai-sungai, ada manusia dengan berbagai macamnya. Itu semua adalah zina, ya, adalah perhiasan. Nah perhiasan itu pada dasarnya orang itu pasti suka dengan perhiasan, karena perhiasan itu sesuatu yang bisa untuk memperindah atau mempercantik sesuatu. Yang namanya perhiasan itu adalah sesuatu yang dibuat atau digunakan untuk menambah nilai, untuk mempercantik, memperindah sesuatu yang diberikan perhiasan itu. Kalau kita misalnya manusia, kalau nggak pakai jam tangan itu kan
mungkin nggak kelihatan maco ya. Kalau laki-laki nggak pakai jam tangan atau nggak pakai akik itu nggak kelihatan keren ya. Itu namanya perhiasan. Dia perhiasan. Sifatnya menambah nilai, bukan inti atau hakikat dari satu hal ya. Jadi zina ya, perhiasan itu sekali lagi sesuatu yang bisa membuat sesuatu menjadi bertambah nilainya, tapi dia bukan menjadi inti dari sesuatu itu. Makanya perhiasan itu kalau dalam strata kebutuhan itu kan ada kebutuhan primer, sekunder, ada tersier. Ini perhiasan maksudnya tersier. Orang kalau nggak punya perhiasan itu rasanya nggak serp. Perempuan nggak pakai gelang, nggak pakai anting-anting, nggak pakai kalung, rasanya mungkin merasa nggak percaya diri kalau bertemu dengan teman sejawatnya siapa perempuan atau kita gitu. Tapi itu sifatnya hanyalah tambahan nilai saja. Dia bukan pokok dari apa ya, pokok sesuatu tersebut. Nah, tetapi itu semua Allah ciptakan di muka bumi ini linabluwahum, untuk menguji mereka ayyuhum ahsanu amala. Karena apa? Karena perhiasan pada dasarnya semua orang itu kan tertarik ya. Hampir tidak ada orang yang tidak suka perhiasan ya. Atau menghias diri, itu semua orang secara naluriah itu suka. Dan itulah ya, kehidupan dunia itu seperti itu. Semua adalah perhiasan, harta, benda, itu semua perhiasan, mobil, ya, rumah, itu adalah perhiasan. Dan orang secara naluriah pasti suka, pasti mau itu. Tapi ingat, tapi ingat ini yang diingatkan dalam ayat ini. Ya, tapi ingat itu adalah masih sebatas zina, perhiasan, yang itu bukan hakikat dan pokok dari segala hal. Itu hanya ada dan itu diciptakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah adalah linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara mereka yang terbaik amalnya. Nah, sekarang giliran JPSA, cara belajar, semuanya kalau bisa aktif. Jadi silakan Bapak-bapak kalau ada yang ingin menyampaikan tadabbur ya, apa internalisasinya dengan ayat ini, kira-kira apa yang bisa disimpulkan, monggo sampaikan dan kita diskusikan bareng-bareng. Ya, silakan Pak. Ya, mungkin kalau saya melihat dari terjemahan surat ke-7 ini, jadi Allah menciptakan segala isinya, yaitu baik hewan, tumbuhan, dan sesuatunya yang merupakan perhiasan itu sebagai untuk selain hal indah dipandang, tapi juga sebagai bentuk ujian. Apakah kita sebagai umat itu bisa mensyukuri atau justru kufur atau terlena atau lalai gitu ya. Iya betul. Ya bisa Pak, terima kasih. Nah, betul. Ada yang lain? Ya silakan. Pak Nasburi sepedanya paling banyak ini. Gak apa-apa Pak, bener Pak, saya senang kalau ini jadi aktif. Jadi kalau kita lihat ayat ini, kalau kita kembalikan ke dalam dunia, bentuknya begini, kebutuhan manusia itu bersifat unlimited, dia tidak ada batas. Contoh, hari ini kita ingin punya TV, kita menabung, TV-nya dapat, detik itu kita bahagia. Tapi satu detik kemudian juga kita hilang. Kenapa? Akan muncul kebutuhan yang lain. Ingin punya studio, kita menabung lagi. Begitu dapat studio, bahagianya tak saya itu. Lalu satu detik kemudian kan hilang lagi. Coba tujuan dilengkapi dengan segala macam, itulah kebutuhan yang sifatnya manusia akan selalu mengejar kebutuhan dunia itu. Dan itu semua adalah hiasan yang bisa saudara akan mengelabui kita. Kalau kita tidak bisa memposisikan harta dan dunia itu pada jalur yang benar, yaitu yang kata Pak mensyukurinya. Gitu. Jadi dia bersifat unlimited. Kapan itu akan berakhir? Ketika manusia itu napas berakhir, gitu. Dia akan baru berakhir kebutuhan itu tadi. Makanya kalau kita tidak bisa mensikapi itu dengan baik dan benar, maka hiasan-hiasan itu akan membawa kita kepada hal yang tidak benar dan tidak mengikuti ajaran yang dikatakan Al-Quran sebagai sesuatu yang berhak tadi, tidak mengikuti ajaran hak tadi, sehingga kita malah akan menyimpang daripada koridor-koridor yang dikatakan Al-Quran. Proses mensyukuri itu sesuatu yang harus kita lakukan terhadap apapun yang kita miliki. Kalau kita tidak bisa mensyukurinya, maka hiasan itu akan membawa kita kepada hal yang tidak baik. Iya, terima kasih juga Pak Nasbuli. Ada yang lain? Ya, silakan Pak. Saya melihatnya karena kebanyakan manusia mengejar perhiasan ini banyak yang sebagai tujuan, sehingga
Allah menegaskan sesuatu hakikatnya sebenarnya hanya untuk uji, tapi bukan tujuan gitu. Iya, Saya iya. kira seperti itu. Iya, bisa juga, betul. Iya, betul. Ada yang lain? Ya, kalau nggak ada, ya. Jadi dari tiga pandangan tadi, ya secara umum sudah sejalan dengan maksud dari ayat itu, bahwa memang sekali lagi dunia dan segala isinya itu hanya zina, ya, sekali lagi zina. Ya, satu hal yang sifatnya hanya menambah nilai, ya, tapi bukan hal pokok dan bukan hakikat dari segala sesuatu, dan dia masuknya hanya kebutuhan tersier saja, ya, kebutuhan yang bukan primer. Dan dia juga hampir semua orang suka dengan itu, tetapi ingat bahwa itu semua bukan tujuan, ya, karena di sini ditegaskan tujuannya adalah linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dan Allah ketika menegaskan di situ, ya, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, menggunakan kata ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya, ya, bukan paling banyak amalnya. Jadi urusan amal itu adalah sejauh mana. Jadi kalau para ahli tafsir itu menyebut tafsir dari kata ahsanu amala itu adalah aswabuhu wa akhlasuhu, ya. Yang disebut amal yang paling baik adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan. Jadi kalau misalnya kita diminta sholat, ya, sholat zuhur 4 rakaat, ya 4 rakaat. Enggak, kita mau sholat 5 kali, ya salah, gitu. Kita zikir setelah sholat subhanallah 33 kali. Kalau kita tambah jadi 35 kali gimana? Ya dia tidak sesuai dengan tuntunan. Jadi yang paling baik yang pas seperti tuntunan, ya, itu yang paling baik. Itu yang paling cocok, itu yang paling baik, yang paling ahsanu amala, ya, bukan aksaru amala, tapi ahsanu amala, yang paling baik. Jadi kualitatif, ya. Sama orang beramal, ya. Beramal yang satu memberi 10.000, tapi tujuannya adalah agar dia dilihat orang, dia memberi 10.000. Satu orang ngasih 1.000 tapi dengan tulus, dan bahkan dia mengeluarkan 10.000 itu beratnya minta ampun karena dia sedang dalam kesulitan misalnya. Nah, nilai 10.000 itu jauh lebih baik dibanding 10.000 yang karena ingin dilihat oleh orang lain atau karena ingin dipuji oleh manusia. Jadi kata ahsanu amala, yang paling baik amalnya itu adalah yang paling ikhlas, ya, dan paling sesuai dengan tuntunan. Itu. Saya tambah satu ayat lagi biar pas ini nanti ininya, ya, motongnya, ya. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, laja'iluna, benar-benar, ya, pakai kata lamnya lam taukid, benar-benar akan menjadikan, ya, ma 'alaiha, apa-apa yang atas di bumi itu yang tadinya indah, hijau royo-royo, ya, banyak bunga-bunga yang indah, banyak pohon-pohonan yang menarik, banyak sungai-sungai yang mengalir dengan indahnya, gemericik airnya dengan merdunya. Itu semua nanti Allah dengan mudahnya bisa akan menjadikannya sa'id dan juruza, kembali menjadi tanah yang tandus, mungkin seperti planet Mars kali, ya. Sa'id dan juruza, tanah yang tandus dan kering. Jadi ini sangat berhubungan dengan ayat sebelumnya, bahwa dunia dijadikan indah, ya, sebagaimana perhiasan, tapi saat Allah menginginkannya, ya Allah bisa saja dengan mudah menjadikannya kembali tandus dan kering. Keindahan itu tidak ada kembali. Ya. Memang para ahli tafsir itu menyebut bahwa ini maksudnya adalah kalau nanti di akhir zaman, ya, Allah akan mengubah bumi yang tadinya layak huni menjadi tidak layak huni lagi, gitu, ya. Tapi ini juga bisa dimaknai bahwa itu tadi, keindahan yang ada di dunia itu, yang tadi disebut sebagai perhiasan itu tidak akan abadi. Kapan saja Allah menginginkan itu hilang, akan hilanglah dia. Makanya sekali lagi itu bukan menjadi tujuan hidup kita, bukan menjadi tujuan perhatian kita, menjadi faktor utama perhatian kita, tidak. Karena itu semua adalah cara Allah menguji kita. Apakah kita bersyukur dengan cara menggunakannya dengan benar, ya, sesuai dengan Allah tuntunkan, ya, sesuai proporsi yang Allah tentukan, atau tidak. Atau membuat kita lalai sehingga kita memburunya, menghabiskan waktu kita, menghabiskan perhatian kita, bahkan menggadaikan agama dan prinsip
moral kita demi itu, nah itu nanti tadi ini ya. Semua sebagai ujian, dan Allah akan sangat mudah dan bisa dan pasti bisa untuk menjadikannya kembali pada keadaan yang tidak indah lagi, tidak menjadi perhiasan lagi, tapi menjadi sa'id dan juruza, yaitu tanah tandus lagi kering. Ada bapak-bapak yang ingin menyampaikan pikiran dan tadaburnya, silakan. Ya, monggo. Mencintai perhiasan itu fitrah. Mencintai keindahan itu adalah fitrah. Namun jangan terlena di dalam kecintaan kita terhadap perhiasan. Kenapa? Karena itu semua adalah ujian dari Allah SWT, dan itu ketika Allah menginginkan untuk hilang, itu akan hilang. Yang pada intinya, jadikanlah perhiasan itu adalah bekal untuk beramal, sehingga amal kita ahsanul amala kepada Allah, artinya menjadi hamba yang paling bersyukur terhadap nikmat. Terima kasih, Sadudin. Ada yang lain? Ya. Ini kalau kita samakan sama ketika kita sebuah ujian sekolah misalnya. Ketika kita melakukan dengan baik dan benar ujian itu, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi ketika kita mengerjakan ujian itu dengan tidak benar, tidak baik, maka ini adalah punishment. Operasi tanah yang tandus, kita dapat nilai jelek. Iya, bisa. Ya, tapi ini sebenarnya ayat ini bukan balasannya ya, bukan bicara tentang balasan, tapi hakikat dunia itu seperti ini. Jadi bisa saat ini kelihatan menarik, besok bisa hilang dengan segera. Bukan punishment-nya ini ya. Jadi kalau punishment-nya bukan di sini ayatnya, tapi lebih menjelaskan tentang hakikat dunia itu seperti apa gitu ya. Jadi kita jangan sampai tertipu karena dia mudah Allah balikkan lagi kepada keadaan yang mana orang itu tidak menyukainya. Itu. Ya. Terima kasih. Ada yang lain? Ya, kalau nggak ada yang lain. Kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Ini cara seperti ini menurut bapak-bapak efektif, bagus nggak kira-kira? Maksudnya lebih suka yang satu arah ya, orang jelasin itu terus gitu, atau begini? Kalau saya cenderung karena ini Al-Quran ini kan semua orang punya ya, dan harusnya semua orang itu membaca. Memang membaca Al-Quran itu tanpa kita maknai, tanpa kita tahu artinya, itu sudah nilai ibadah yang sangat luar biasa. Satu ayat, satu kebaikan ya. Dan bisa dikalikan 10 ya. Ini tapi tujuan asli dari Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ya. Untuk ditadaburi. Nah, tadabur itu apa? Tadabur itu maksudnya, tadabur itu kan dari kata dabbaro yudabbiru, merenungi. Tapi asal katanya lagi kalau diambil akar kata yang paling dasar lagi dari kata dubur. Dubur itu kan di belakang. Maksudnya adalah orang itu kalau membaca itu bisa mengambil di belakang itu ada apa gitu loh. Ada sesuatu yang dia ambil setelah dia selesai membaca Al-Quran itu. Ada hikmahnya, ada yang bisa menjadi panduan dia dalam menghadapi kehidupan. Ada yang menjadi nilai yang bisa dia ambil setelah dia membaca itu. Jadi itu tadabbur begitu, memahami maknanya, kemudian mengambil nilainya, mengambil pedoman, mengambil petunjuk apa sih yang bisa saya internalisasi dalam kehidupan saya. Itu ya. Jadi ini kalau kita terlatih, lama-lama insya Allah kita akan biasa itu membaca. Sekali lagi tidak harus bisa bahasa Arab. Bisa bahasa Arab lebih bagus karena ada banyak aspek-aspek yang tidak bisa dinikmati dan direnungi secara lebih mendalam kalau kita tidak paham bahasa Arab. Tapi ya, setidaknya kalau kita nggak bisa bahasa Arab pun sekarang Quran terjemah sudah banyak, aplikasi Quran terjemah banyak, tafsirnya juga banyak. Kita bisa belajar dari situ. Kemudian coba kita naik level ya, bukan hanya membaca tapi memahami maknanya dan juga mentadaburinya ya. Itu barangkali sementara sampai di sini dulu kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat khususnya kepada saya pribadi dan para jamaah sekalian, dan mudah-mudahan ini menjadi pintu kita untuk lebih terbiasa ya, meningkatkan level ya interaksi kita dengan Al-Quran, yang tidak lagi hanya membaca. Yang belum membaca mulai membaca, yang sudah membaca kita naikkan levelnya dengan cara membaca terjemahnya, dan kita tadaburi maknanya ya. Kalau perlu baca tafsirnya agar lebih mudah dan lebih paham, kita mengambil nilai dan makna daripada
ayat-ayat yang kita baca tadi. Semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu karena kebodohan saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Enak begini Pak, hidup Ya. kayak dulu lagi kuliah lagi. Terus suka ajak penapasan ya. Hidup suasana. Dan